Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di bulan Juni ini kita sebenarnya bulan misi. Karena itu beberapa tema khotbah di bulan Juni itu berbicara tentang penginjilan, ya, penginjilan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah waktunya bagi kita semua untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Terlebih, biarlah kita memberitakan kebenaran firman itu lewat hidup setiap kita. Oleh karena itu, biarlah kita dapat menjadi berkat bagi orang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, kiranya lewat ibadah pagi ini, nama Tuhan juga dipermuliakan dan kita juga diberkati oleh ibadah, terlebih oleh firman yang diberitakan. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita datang dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat persilahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam pengakuan dosa, di mana kita tahu bahwa hanya dekat Tuhan kita ada ketenangan, ada kenyamanan. Sebab itu biarlah pada pagi hari ini setiap kita membuat pemberesan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu di saat kita tidak dekat dengan Tuhan, banyak hal yang membuat kita semakin jauh dan sering kali kita melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nyamanlah jiwaku. Jika Lekas ya Tuhan, harimu datanglah. Jikalau masalahnya telah genap dan datang dengan cahaya gemilang, umat-Mu ya Tuhan, selamatkanlah semua. Lekas ya Tuhan, harimu datanglah. Jika
bahwa hanya dekat Engkau Tuhan, hati kami boleh tenang, boleh ada kenyamanan. Dan bila saat pagi hari ini Tuhan, kami mau koreksi hidup kami, di mana kami sering jauh daripada Engkau. Segala kebimbangan, segala hal-hal dunia sering membawa kami tidak dekat kepada Engkau. Sehingga banyak hal pula Tuhan yang kami lakukan menyakitkan hati Tuhan. Kami melangkah di luar kehendak-Mu ya Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami boleh menyadari bahwa sungguh hanya dekat Engkau saja Tuhan. Hidup kami boleh ada ketenangan, hidup kami boleh ada damai sejahtera, hidup kami boleh diselamatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau melihat setiap hati kami. Jamah hati kami ya Tuhan. Biarlah setiap hati dengan merendahkan diri, memohon pengampunan yang daripada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, jika saat pagi hari ini Tuhan masih mengingatkan kami, bahwa sungguh Kau nyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya hidup kami dipulihkan. Hidup kami boleh diberkati. Kami diberikan kekuatan untuk kami kembali dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat segalanya yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengaku di hadapan Engkau. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau terima berita anugerah yang terambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19 yang berkata demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Haleluya. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 28 ayat 19a. Ya, kita mulai dari alamatnya dulu. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekali lagi kita katakan Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bahwa sungguh Tuhan Yesus itu baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Kasih-Nya tiada berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru buat setiap kita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu
setelah melalui dengan Tuhan yang begitu terus menyatakan kebaikannya, biarlah Tuhan yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus mengingatkan setiap kita untuk boleh terus melayani, lebih hari lebih setia kepada Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita melayani lebih sungguh lagi. Melayani lebih sungguh, melayani
Mari kita mengamini pujian ini dengan doa dan pengagungan pertolongan Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama memberikan kekuatan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan dalam panggilan kita untuk memberitakan Injil. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk saat ini. Pujian ini telah membawa sebuah pemikiran yang dalam tentang panggilan kami sebagai orang percaya. Kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan supaya kami melayani lebih sungguh. Bukan karena kekuatan kami, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kuat kuasa yang Tuhan limpahkan atas kami. Panggilan kami adalah ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Panggilan kami adalah ingin menikmati Engkau, sehingga kami menemukan keberhargaan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini mengajarkan kami tentang sebuah panggilan dan peran kami sebagai orang percaya. Ketika kami sudah Tuhan tebus, maka biarlah kami memiliki buah-buah pertobatan itu. Salah satunya adalah melalui tugas kami untuk memberitakan Injil. Ini bukan beban ya Tuhan, tetapi ini adalah sebuah keindahan, sebuah kehormatan yang Tuhan berikan atas kami. Dan kiranya firman Tuhan hari ini benar-benar memberikan sukacita bagi kami untuk memberitakan berita Injil. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Puji Tuhan di tengah-tengah kondisi sekarang ini kita masih memiliki sebuah kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah saudara yang terkasih, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Bahwa topik kita berkaitan dengan peran memberi diri di dalam pemberitaan Injil. Ini adalah sebuah topik yang sebenarnya penting sekali untuk kita renungkan kembali sebagai orang yang sudah mengalami penebusan. Kita ditebus bukan berarti tanpa tujuan. Kita ditebus bukan berarti Allah melakukan sesuatu yang sia-sia. Apalagi pengorbanan Allah adalah memberikan anaknya yang tunggal, sehingga melalui darah anaknya itu kita mendapatkan keselamatan. Lalu setelah itu apa? Nah sehingga kita harus melaksanakan sebuah peran panggilan kita, yaitu menjadi pemberita Injil. Saudara sekalian, izinkan saya untuk mendasarkan pemberitaan firman Tuhan ini dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Jika Bapak Ibu di rumah membaca Alkitab, mari kita membaca bersama-sama. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, topik ini adalah bagian kedua dari sesi minggu lalu. Di mana minggu lalu kita belajar tentang identitas kita di dalam Kristus. Di dalam firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu, kita tahu bahwa identitas kita adalah bangsa yang terpilih. Kita tahu bagaimana Allah memiliki kasih sedemikian besar, sehingga bukan karena kelayakan bangsa Israel dipilih, bukan kelayakan kita untuk memperoleh anugerah. Tetapi semuanya karena hak prerogatif Tuhan dan kasih Tuhan yang melimpah. Kita adalah imamat yang rajani. Ada suatu keberhargaan dari relasi kita dengan Tuhan yang dulu hanya melalui imam maksud saya. Tapi sekarang ini kita bisa berelasi dengan Tuhan. Ada sesuatu yang istimewa Tuhan berikan. Karena Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek dan demikian juga kita. Kemudian identitas kita yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Berarti kita ini dikhususkan untuk Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi khusus dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu bangsa yang kudus. Kemudian yang keempat, kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita milik Allah.
kita mengalami satu karya ilahi sehingga kita ini menjadi miliknya dan kita menjadi sesuatu yang berharga. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, maka dari identitas itulah, maka sekarang ini marilah kita belajar tentang panggilan dan peran kita. Karena ketika kita memiliki sebuah identitas, maka harusnya identitas kita itu menghasilkan sebuah peran. Tidak mungkin ketika kita memiliki sebuah peran ternyata berbeda dengan identitasnya. Sebagai satu contoh Bapak Ibu, di mana-mana Bapak Ibu menemukan yang namanya merek, ya. Merek itu selalu bernuansa positif. Bayangkan jika Bapak Ibu memiliki rumah makan namanya adalah Artomoro. Apa artinya Bapak Ibu tahu ya Artomoro? Itu dalam bahasa Yunani sebenarnya ya. Bukan dalam bahasa Jawa. Artomoro artinya kita itu memiliki banyak keuntungan, uang pada datang. Tetapi bayangkan jika masakan Bapak Ibu tidak enak. Bapak Ibu melayani pelanggan dengan sembarangan, maka Artomoro tidak sesuai dengan peran. Tapi Bapak Ibu ketika melayani yang terbaik gitu ya, masakan yang terbaik, orang pelanggan datang, wah cocok dengan namanya Artomoro, banyak pelanggan datang. Bayangkan kalau Bapak Ibu umpamanya, maaf ini menyebut merek, andai kata naik bus gitu ya, naik bus kemudian busnya itu namanya adalah Tentrem gitu ya, tahu ya maksud saya. Bapak Ibu bayangkan jika supirnya kemudian kebut-kebutan, apa yang terjadi? Kita tidak tentrem di dalam bus itu. Ini berarti tentang sebuah identitas tidak sama, tidak sebanding dengan perannya. Nah saudara, marilah kita pikirkan sekarang ini. Dari semua yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita, maka apa peran dan panggilan kita? Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, menjadi satu hal yang penting sekali untuk kita renungkan. Di dalam ayat yang ke-9b sampai dengan ayat yang ke-10 berkata demikian. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita memiliki sebuah identitas yang baru di dalam karya Kristus, maka panggilan kita sudah begitu jelas dikatakan, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Ini tujuannya, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ini berarti tentang pemberitaan Injil, ini berarti tentang kesaksian hidup, ini berarti tentang bagaimana kita hidup di dunia. Hidup kita harus berbeda dengan dunia, tetapi hidup kita harus memberkati dunia. Kita harus memiliki sebuah peran sebagai orang percaya, sehingga mereka yang ada di sana mengenal Allah, memuliakan Allah. Percuma kalau kita memiliki sebuah identitas, tetapi kita tidak pernah memberitakan pekerjaan Allah yang besar, yang sudah kita alami, yang sudah kita nikmati. Sudah terkasih di dalam Tuhan, saya percaya di dalam perikop yang kita baca tadi, sudah sangat jelas. Di sini Petrus menjelaskan tentang sebuah karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Di mana kita secara posisi mengalami perubahan dari gelap menuju terang. Artinya dari dosa kepada kekudusan. Kemudian perbuatan Allah juga berbicara tentang perubahan status. Dulu kita menjadi seteru Allah ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita sekarang menjadi umat Allah yang dikasihinya. Kemudian yang ketiga, kita secara objek kasih. Dulu kita tidak mengalami kasih Allah. Allah memalingkan wajahnya dari kita. Tetapi sekarang melalui karya Kristus, kita mengalami kasih Allah. Wajah Allah menyinari kita, sehingga kita hidup di dalam anugerah. Saudara, berdasarkan hal ini, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Pekerjaan besar Allah yang harus kita beritakan adalah berkaitan dengan karya Allah. Pertama, karena Kristus sudah mengalahkan masalah terbesar manusia. Apakah itu? Apakah masalah terbesar manusia adalah karena kebodohan? Di sini banyak orang pintar. Di sini banyak orang berpendidikan, tetapi ketika banyak orang yang berpendidikan, apakah masalah semakin sedikit justru semakin banyak? Apakah mereka tidak mengenal Tuhan? Bahkan banyak orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan
untuk melanggar hukum Tuhan, banyak dosa, justru mengatasnamakan agama. Sekarang permasalahannya apa kalau begitu? Apakah masalah perut, masalah utama kita? Tidak. Masalah utama kita adalah dosa. Bapak Ibu masih ingat di dalam doa Bapa kami? Pada waktu kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengajarkan apa? Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada sesuatu yang penting daripada segera jasmani, daripada roti, daripada makanan kita, daripada kebutuhan kita, yaitu apa? Pengampunan. Pengampunan dari mana? Pengampunan dari dosa yang begitu mengerikan. Saudara, masalah utama kita adalah dosa, tetapi sudah dibereskan di dalam salib Kristus. Ketika dosa itu masih ada, sehebat apapun manusia, maka hatinya jahat, perbuatannya jahat, maka kehidupannya tidak akan pernah memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika salib Kristus membereskan dosa itu, hati dipulihkan, hidup dipulihkan, keluarga dipulihkan, semua yang ada di sekitar kita akan mengalami pemulihan. Semuanya berawal dari karya Kristus membereskan orang per orang, membereskan hati ke hati. Nah saudara, yang kedua, ketakutan kita pun sudah dikalahkan di dalam karya salib. Apa yang menjadi ketakutan kita terbesar? Ketakutan kita terbesar adalah maut. Bapak Ibu pasti mengerti apa yang dikatakan dengan maut. Maut berbicara tentang murka Allah yang terjadi secara kekal. Yang paling mengerikan di neraka bukan masalah hukumannya. Yang paling mengerikan di neraka adalah pada waktu kita ada di dalam murka Allah tapi terjadi secara kekal. Kalau murka Allah memiliki batas 1000 tahun, 1.000.000 tahun sekalipun. Tetapi ketika memiliki batas, ada kesempatan kita suatu ketika akan lepas dari murka itu. Tetapi kemurkaan yang kita alami di neraka nanti adalah kemurkaan secara kekal dan itu yang paling mengerikan. Tetapi maut itu sudah dikalahkan di dalam karya Kristus. Sehingga di dalam Petrus menyebutkan tentang sebuah karya yang besar. Di mana Allah sudah mengalahkan masalah utama terbesar kita yaitu dosa. Dan mengalahkan ketakutan kita terbesar yaitu maut. Sehingga peran kita sekarang ini sudah sangat jelas. Beritakan perbuatan Allah yang besar itu. Bapak Ibu, memberitakan Injil ini bukan sebuah pilihan. Kalau pilihan kita bisa nolak, bisa menerima. Tetapi pemberitaan Injil adalah sebuah kehormatan. Ada amin Bapak Ibu? Wajahnya ini beberapa enggak amin itu ya. Karena tahu memberitakan Injil itu tidak mudah. Tetapi percayalah, karena kita sudah menemukan keberhargaan Allah yang sudah melakukan karya terbesar bagi kita, maka memberitakan Injil adalah bagian dari panggilan kita dan peran kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu yang meyakini ini, katakan amin. Kalau sudah terlanjur mengatakan amin, maka Bapak Ibu harus menginjil. Setuju? Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ada hal yang perlu kita renungkan. Cuman saya percaya identitas sekarang ini Bapak Ibu, sama sekali tidak dilihat oleh dunia sebagai identitas yang memuliakan nama Tuhan. Kita tahu sekarang ini ada banyak budaya poles. Orang Kristen sekarang pun juga sudah mulai terpengaruh oleh budaya poles. Apa yang saya maksud dengan budaya poles? Tampilnya keren, di permukaan sangat bagus, secara fisik wow, tetapi secara hati munafik. Secara pertobatan dia jauh daripada Tuhan. Secara buah-buah pertobatan sama sekali tidak bisa dinikmati oleh orang terdekat sekalipun. Saudara, kita ini masuk di dalam budaya poles. Sehingga kita hanya menunjukkan sesuatu yang bagus, tetapi tidak menjalankan peran. Nah, salah satu peran kita adalah memberitakan Injil yang sekarang ini akan kita bahas. Nah, bagaimana kita sekarang ini menjalankan peran kita? Bagaimana kita menemukan keberhargaan Tuhan sehingga kita termotivasi untuk memberitakan pekerjaan Allah yang besar itu. Di tengah-tengah kesulitan dan keterbatasan kita memberitakan Injil, apa yang perlu kita miliki? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, izinkan saya untuk menjelaskan kira-kira 6 poin gitu ya. 6 poin saya pikir tidak terlalu banyak, karena tidak sampai 7 poin. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang perlu kita miliki? Pertama, memberitakan Injil
maka beritakanlah Injil yang benar. Ketika kita sudah mengalami anugerah Tuhan, membereskan dosa-dosa kita, mengalahkan maut murka Allah melalui darah Kristus, itu kebenaran. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus, itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Seringkali gereja, bahkan orang percaya tidak memberitakan kebenaran itu, tetapi memberitakan seolah-olah Injil yang benar, padahal itu bukan Injil sejati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen, pasti sukses, pasti kaya, pasti nggak banyak masalah. Itu bukan Injil. Tapi seringkali orang Kristen yang tidak dewasa suka sekali mendengar berita Injil yang tidak sehat seperti itu. Ketika kita mendengar sebuah khotbah, bahkan dalam bentuk teguran terhadap dosa, kita gelisah, kita tidak nyaman. Bahkan ketika kita sebagai orang Kristen ditawari dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, tetapi tidak mendewasakan rohani, justru kita betah di gereja itu. Contohnya, kalau khotbahnya itu guyonan terus, lucu terus. Coba Bapak Ibu gampang ingat yang mana? Khotbah yang pengajaran, khotbah tentang Injil, khotbah tentang peneguran. Atau khotbah yang khotbahnya banyak ilustrasi yang lucu-lucu. Bagus ya tadi ya khotbahnya ya. Bagus kenapa Bu? Iya lucu. Bapak Ibu, Injil yang sejati. Melalui kematian, melalui kebangkitan Kristus. Itu yang harus kita beritakan. Karena itu yang sudah menyelamatkan kita. Dan itu yang akan menyelamatkan mereka. Yang kedua Bapak Ibu. Memberitakan Injil, maka kita perlu memiliki sebuah panggilan. Kita perlu mengerti panggilan kita. Memberitakan Injil tanpa panggilan, itu seperti menembak tanpa arah. Tidak ada sesuatu yang jelas yang ingin kita capai. Paulus mengajarkan kepada kita tentang panggilannya. Dia memiliki panggilan ketika bertemu dengan Kristus. Dia melihat jiwa-jiwa di luar Yahudi yang membutuhkan keselamatan yang sama. Dan dia ingin menginjili mereka. Dia mengatakan dia akan menginjili orang-orang di luar Yahudi. Sangat jelas, sangat fokus, sehingga kita tahu selama perjalanan yang bisa Bapak Ibu temukan di dalam Kisah Para Rasul, maka Paulus bekerja luar biasa untuk memberitakan Injil di wilayah di luar Yahudi, dan banyak orang bertobat. Bapak Ibu, kita perlu panggilan yang jelas. Tapi saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu dulu, apa itu panggilan? Kadang-kadang istilah ini adalah istilah yang seringkali diartikan secara salah. Apakah itu arti panggilan? Bapak Ibu, secara sederhana, panggilan adalah begini. Apa yang ingin kita lakukan untuk Tuhan setelah kita mendapatkan anugerahnya. Saya ulangi. Panggilan adalah apa yang ingin kita lakukan bagi Tuhan setelah kita diselamatkan. Jadi ini adalah sebuah panggilan pribadi. Ini adalah pergumulan pribadi. Ini adalah komitmen pribadi. Ini adalah satu hal yang berawal dari dalam diri kita. Ingin melakukan apa untuk Tuhan dan juru selamatmu. Ini adalah panggilan. Sehingga pada saat ini meskipun kita tidak belajar teologi di sekolah-sekolah teologi. Andai kata kita tidak mampu untuk melakukan percakapan dengan sangat hebat dari bibir mulut kita, tapi masih punya kesempatan memberitakan Injil melalui dengan panggilan kita sesuai dengan karunia, panggilan, talenta, konteks kita hidup. Maka ketika kita tahu bahwa aku ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Bapak Ibu, pintu memberitakan Injil akan terbuka di banyak tempat, di banyak waktu, dan banyak kesempatan. Mungkin tidak harus dengan kata-kata langsung, tapi mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang kudus yang memberkati mereka, atau mungkin dengan tulisan-tulisan, artikel-artikel, atau mungkin dengan puji-pujian, atau mungkin dengan sikap hidup, banyak hal. Tetapi yang paling jelas adalah, apakah saudara dan saya hari ini memiliki sebuah keinginan, apa yang ingin aku lakukan buat Tuhan? Itu panggilan. Yang ketiga. Kita pada waktu ingin memberitakan Injil Bapak Ibu, maka kita harus bersedia membayar harga. Kita tahu para rasul, bagaimana mereka memberitakan Injil dengan konsekuensi nyawanya. Kita tahu bagaimana mereka memberitakan Injil tidak pernah memiliki ketakutan bahkan rasa malu. Intinya, sudahkah kita siap
membayar harga. Waktu kita mungkin, uang kita mungkin, pikiran kita mungkin. Kalau kita tidak pernah rela melakukan sesuatu untuk Tuhan, memberikan dan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan dalam bentuk apapun, maka jangan berharap kita menjadi orang yang rela bayar harga. Dan jangan-jangan, kalau kita tidak mau bayar harga, sebenarnya kita sedang memberhalakan materi kita, memberhalakan kenyamanan hidup kita, memberhalakan sesuatu yang kita anggap penting sehingga untuk Tuhan kita tidak rela. Saudara, orang yang mencintai Tuhan, maka dia akan memberikan segala hal yang terindah bagi dia. Termasuk waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, semuanya untuk Tuhan. Sudah siapkah kita membayar harga dalam pemberitaan Injil? Yang keempat, dalam memberitakan Injil Bapak Ibu, kita harus mendasarkan pemberitaan Injil kepada kasih untuk Allah dan sesama. Saya ulangi. Pada waktu kita memberitakan Injil, maka seharusnya motivasi yang mendorong kita untuk memberitakan berita keselamatan itu adalah karena kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama kita. Tanpa dua hal ini, tanpa kasih ini, maka kita tidak akan pernah memiliki kepekaan. Kita tidak akan pernah memiliki penyembahan kepada Dia. Saudara, apa yang dimaksud dengan kasih kepada Allah? Saya mungkin memberikan sebuah ilustrasi untuk memberikan pengertian tentang motivasi, gitu ya. Begini Bapak Ibu, bayangkan ya, kita ini punya 3 anak. Kita punya 3 anak. Anak kita kemudian kita berikan sebuah tugas. Oke, kamu belajar. 3-tiganya belajar. 3-tiganya kerja PR. 3-tiganya nilainya bagus. Coba kita tanya satu persatu kepada anak A. A, kenapa kamu belajar sungguh-sungguh sampai kamu dapat nilai bagus? Iya, karena kalau aku tidak belajar, aku takut dimarahi papa. Alasan pertama, takut sehingga dia belajar. Oke lah, baik. Kita tanya pada anak B. B, kenapa kamu harus belajar mati-matian sehingga nilainya bagus? Iya, kalau aku belajar, nanti aku dapat hadiah. Kalau aku tidak belajar dan nilaiku tidak bagus, aku tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu, mengerti maksud daripada motivasi A dan B? 1, takut dihukum. 2, ingin mendapatkan hadiah. Coba kita tanya pada anak yang C. C, kenapa kamu belajar sungguh-sungguh sampai nilaimu bagus? Si C kemudian menjawab begini, karena aku mencintai papaku dan mamaku. Bapak Ibu, mana yang paling dewasa? Mana yang paling agung dari alasan-alasan ketika kita memberitakan Injil? Bukan karena kita takut dihukum. Bukan karena kita takut tidak diberikan berkat. Tetapi karena kita mengasihi Allah. Mana yang lebih agung? Saudara, ini menjadi sebuah motivasi, contoh bagi kita. Kita melakukan pekerjaan karena kita mengasihi Dia. Karena ketika kita mengasihi Dia, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dorongan dari batin keluar melalui buah-buah kasih kita kepada Dia tidak akan pernah habis. Bukan karena takut dihukum, bukan karena takut tidak diberkati. Nah sekarang ini kalau Bapak, Ibu, dan saya memberitakan Injil, maka yang pertama adalah kasihilah Allah. Karena memang engkau mengasihi Dia. Karena engkau sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Dia. Kemudian yang kedua, kasih selain kepada Allah Bapak Ibu, maka ada kasih kepada sesama. Nah, kasih kepada sesama inilah yang sangat penting di dalam pemberitaan Injil. Saya mau mengajarkan tentang 2 hal di balik kasih kepada sesama. Ya. Kasih kepada sesama yang pertama Bapak Ibu, harus meneladani bagaimana Allah mengasihi kita. Dalam pemberitaan Injil, maka kita harus melihat bagaimana Yesus melihat setiap orang yang terkucilkan, setiap orang yang kemudian tidak dianggap sama sekali oleh masyarakat, setiap orang yang hina. Allah melihat kita bagaimana? Apakah kita kuat? Apakah kita mampu dan memiliki segala-galanya? Tidak. Kita berdosa, kita pemberontak, kita lemah, kita ringkih.
Justru ketika Tuhan mengasihi kita, tidak melihat batasan-batasan itu. Seperti itulah pada waktu kita lihat Yesus mengasihi kita, maka kita pun mengasihi sesama tanpa melihat batasan. Yang kedua, di dalam mengasihi sesama Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan, setelah meneladani Yesus Kristus mengasihi kita, dan kita harus melakukan bagi mereka, maka sekarang kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi siapa? Diri sendiri. Ini adalah tuntutan yang sulit. Kita seringkali mementingkan diri sendiri. Tetapi kasih kepada sesama adalah karena kita meladani kasih Tuhan. Melakukan kasih itu demi sesama, maka kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi, menghormati diri sendiri, mencintai diri sendiri. Seperti itulah kita mengasihi sesama. Dalam pemberitaan Injil juga demikian. Apakah ada kasih dari teladan Kristus yang sudah kita alami? Dan apakah ada kasih kepada mereka dan kita ingin melakukan yang terbaik bagi mereka? Bapak Ibu, inilah yang membuat saya berpikir sangat dalam secara pribadi. Seandainya kita tidak mau mengasihi sesama Bapak Ibu ya. Seandainya kita tidak mau mengasihi sesama yang sekarang ini sedang mencari jalan keselamatan. Yang sekarang ini bingung mencari jalan kebenaran. Yang sekarang ini mereka memiliki jalan buntu, tidak bisa membereskan dosa dan murka Allah. Tetapi ketika kita diam saja Bapak Ibu, ketika kita tidak mau memberitakan Injil, maka kita adalah orang yang paling jahat. Saya ulangi, kalau kita diam, kalau kita bungkam, padahal sudah menerima kasih Allah yang begitu besar di dalam ayat yang kita bahas tadi, tetapi kita diam, maka sama halnya kita menjadi orang yang sangat jahat. Contoh. Andai kata, mohon maaf, dalam satu ruangan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin masuk dalam ruangan itu. Kebetulan di ruangan itu ada banyak saudara kita, banyak teman-teman kita yang ada di dalam. Kemudian pada waktu saudara ingin masuk ke dalam ruangan itu, Bapak Ibu tahu ada kobaran api yang mau masuk ke ruangan itu, umpama ya. Nah Bapak Ibu, coba kalau seandainya saya menjadi figur pertama, Bapak Ibu di dalam ruangan itu. Ruangan mau terbakar, lalu kemudian saya melihat api. Loh api? Wah bahaya nih, daripada aku nanti mati di situ. Saya kemudian meninggalkan ruangan itu tanpa saya memberitakan apa-apa. Tanpa saya berteriak. Kira-kira kalau Bapak Ibu menilai saya, jahat atau tidak? Jahat. Makanya Bapak Ibu, ketika ada kesempatan, ketika orang lain ada di dalam tebing murka Allah, teriaklah. Beritakanlah keselamatan supaya mereka sadar, mereka tahu dan mereka tidak binasa. Jangan diam. Kalau kita diam, maka kita sebenarnya memiliki hati yang jahat. Nah, pemberitaan Injil Bapak Ibu, kita harus mengasihi Allah sekaligus mengasihi sesama. Ini penting sekali. Kemudian Bapak Ibu, memberitakan Injil harus memiliki motivasi pemberitaan Injil demi kemuliaan Allah. Kita tahu, kita hanya diutus untuk menabur. Masalah yang memberikan pertumbuhan Dia. Tabur saja. Kalau seandainya bertumbuh, petani tidak bisa sombong. Andai kata ada orang bertobat, penginjil tidak bisa sombong. Oh ini kalau bukan aku yang menginjili, nggak mungkin dia bertobat. Saudara, seringkali ketika manusia menginjili, dia mencuri kemuliaan Allah. Dia menganggap bahwa dia yang mampu membuat seseorang bertobat. Padahal orang itu ketika dia bisa bertobat, meresponi Injil dengan benar, maka sebenarnya anugerah turun atas dia. Maka sebenarnya Tuhan sudah melahirbarukan dia. Maka dia memiliki kesempatan untuk bertobat, hidup kudus, dan mereka tetap setia di dalam iman. Semuanya dari dia, oleh dia, dan nanti hanya bagi kemuliaannya. Saudara, jangan pernah menyombongkan diri ketika kita masuk dalam ladang misi. Jangan pernah mencuri kemuliaan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, ketika kita menjalankan peran kita untuk memberitakan Injil, maka jangan menunda. Banyak alasan mengapa kita menunda.
Mungkin merasa belum bisa, mungkin merasa belum memiliki bekal, mungkin merasa nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bapak Ibu, kita ini sedang berpacu dengan dosa. Saya ulangi, kita sedang berpacu dengan dosa. Kalau kita lengah sedikit saja, tidak bekerja saat ini saja, membiarkan kita diam dengan kenyamanan kita, satu generasi, anak muda di bawah kita, anak kita, cucu kita, atau mungkin orang-orang yang kita kasih, bisa saja dia langsung habis di dalam murka Allah. Kenapa? Ketika dosa itu masuk di dalam kehidupan mereka, maka kita akan sulit sekali untuk mengambilnya kembali tanpa anugerah Tuhan. Jangan main-main dengan waktu. Kalau Bapak Ibu bermain-main dengan kanker saja, bagaimana cara kanker itu diobati? Kita akan sangat sulit kalau sudah sangat parah. Sama halnya dengan dosa, ketika dosa itu menggerogoti generasi kita, menggerogoti keluarga kita, menggerogoti orang-orang yang kita kasih. Jangan diam saat itu, jangan tunggu. Nanti kalau dia itu sudah besar, jangan tunggu besar. Sejak kecil beritakan Injil. Nanti kalau dia itu sudah mulai agak tua gitu ya, jangan tunggu tua, Injili sekarang. Bapak Ibu, kita seringkali menunda-nunda. Ingatlah, kita tidak melawan manusia. Kita tidak sedang melawan penyakit, tetapi kita sedang melawan pekerjaan iblis. Sekarang bagaimana kita? Maukah Bapak Ibu mengambil peran kita untuk memberitakan Injil? Marilah kita pikirkan, kalau sampai kita diam, apa yang terjadi? Kalau kita sudah diberikan anugerah dan identitas yang baru melalui karya Kristus, maka kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Kalau seandainya kita tidak memberitakan pekerjaan Tuhan. Buktinya, kalau Bapak Ibu mau belanja, ada toko, ada warung yang kemudian itu sangat enak, mungkin masakannya. Ada mungkin masakan-masakan yang sangat spesial. Bapak Ibu pasti sangat senang toh. Kasih tahu, kemarin ya aku makan sego sambal, itu di sana loh. Bapak Ibu untuk makanan kita bisa cerita. Bapak Ibu kalau untuk diskon, di sana loh diskonnya itu 70%, tahu nggak? Kita bisa cerita. Tetapi kenapa dosa yang sudah dibereskan, maut yang sudah dikalahkan, kita tidak mau cerita pada mereka. Ya, saya berharap kita ambil kesempatan teduh di hadapan Tuhan secara pribadi. Berdoa, mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Maka berkomitmenlah untuk menjawab panggilan Tuhan. Kalau engkau sudah diselamatkan, apa yang ingin kamu lakukan bagi juru selamatmu? Mari kita berdoa. Mari kita mengambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada setiap kita, dimanapun Anda berada saat ini. Ingatlah apa yang sudah Tuhan berikan bagi saudara. Ingatlah bahwa kita tidak bisa membereskan dosa kita, tetapi darah Kristus tercurah untuk penebusan kita dari dosa-dosa kita. Pada waktu kita mengalami ketakutan yang terbesar yaitu maut, tetapi kebangkitan Yesus mengalahkan maut demi kita. Ingatlah kebaikan Tuhan. Dan sekarang pikirkanlah apa yang ingin engkau lakukan bagi Tuhan Juru Selamatmu. Berdoalah secara pribadi. Ingat kebaikan Tuhan. Pikirkan apa yang ingin kamu lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini. Melalui kasih dan anugerah Allah, kami menjadi umat-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kami memperoleh anugerah kasih yang begitu besar. Bahkan darah anak-Mu yang tunggal telah Engkau berikan bagi kami. Tidak ada yang lebih besar daripada itu semua ya Tuhan. Sehingga sekarang ini biarlah kami secara pribadi menghampiri Engkau. Dengan kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Dengan karya yang besar yang sudah Tuhan lakukan atas kami. Kami ingin memberi diri kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil.
Mungkin kami sekarang ini takut ya Tuhan. Engkau berikan keberanian. Kami yang sekarang ini malu ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan. Bahwa yang kami beritakan adalah hal yang sangat besar. Yang sudah merubah kami. Yang sudah menyelamatkan kami. Biarlah dirasakan oleh mereka. Dinikmati oleh mereka. Bukan untuk diri kami sendiri. Tetapi biarlah pada akhirnya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih atas panggilan ini ya Tuhan. Bagi setiap kami yang merasa bahwa pemberitaan Injil adalah beban. Maka ingatkanlah kami bahwa ini adalah sebuah kehormatan. Karena kami mengasihi Engkau. Karena kami telah mengalami penebusan itu. Kami ingin memberitakannya bagi semua orang. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan. Tetapi kiranya Allah Roh Kudus yang ada dalam hati kami mengingatkan kehormatan ini. Untuk memberitakan Injil pada siapapun juga yang membutuhkannya. Tidak menunda-nunda. Tetapi sebagai ucapan syukur kami. Dengan sukacita dan keberanian. Dan semuanya biarlah rancangan-Mu yang terjadi. Semua orang pada suatu saat nanti akan bertelut. Mereka mengaku dengan lidah, bibir, mulut mereka. Bahwa Engkaulah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita tidak hanya jadi pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saatnya kita memberikan persembahan, dan kita mau bawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Dan terima kasih buat setiap jemaat yang sudah memberikan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Dan saya mohon dengan kasih untuk Selby berdoa untuk persembahan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu, jikalau pada pagi hari ini kami juga boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas berkat dan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah persembahan yang sudah kami berikan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk para pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan, tolong mereka, berikan hikmat. Biarlah persembahan ini dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun yang masih belum bisa memberikan persembahan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati jemaat-Mu. Engkau yang terus memelihara kehidupan mereka. Berkati segala usaha pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah itu semua boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dan sekarang kita mau naikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat GKT Nazaret Pondok Indah. Untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat yang lemah tebuh dan sedang sakit. Dan berdoa untuk penanganan COVID-19 di dunia, di Indonesia, dan khususnya di Surabaya. Dan kita berdoa untuk jemaat yang terdampak dari krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas gereja-Mu tempat ini. Atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini kami percaya jika firman-Mu terus sudah ditaburkan. Maka kami minta saat ini Tuhan pertumbuhan yang daripada Engkau atas setiap jemaat-Mu. Untuk jemaat-Mu benar-benar menjadi jemaat yang memuliakan nama Tuhan. Yang mengerti identitas dan fungsi jemaat-Mu Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Yang memiliki tugas yang dimana kami boleh merasakan bahwa sungguh kasih Tuhan sudah dilimpahkan atas jemaat-Mu tempat ini. Sudah tidak ada alasan buat kami Tuhan untuk kami juga memberitakan Injil-Mu di mana kami sudah diselamatkan dan biarlah orang-orang di sekitar kami khususnya Tuhan mereka pun boleh diselamatkan juga di dalam Engkau.
Tolong Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan, hati yang senantiasa terus mengasihi Tuhan, yang selalu taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, juga untuk jemaat-Mu mungkin yang saat ini lemah tebu sakit Tuhan. Kau tolong, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan mereka damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Di mana kami percaya firman-Mu Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat. Biarlah mereka senantiasa bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan bahwa kesembuhan itu datangnya hanya daripada Engkau ya Tuhan. Kau tolong Tuhan juga untuk setiap majelis juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus tempat ini. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus mengikat setiap kami untuk kami boleh bersama-sama saling mengasihi, untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam gereja-Mu tempat ini. Sehingga setiap bangku-bangku yang kosong boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Dan biarlah saat ini Tuhan Engkau yang memberkati majelis juga hamba-hamba Tuhan juga jemaat-Mu sekalian tempat ini Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati. Dan saat ini kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Kau tolong. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Yalah Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam setiap hal dalam penanganan ini Tuhan. Untuk setiap mereka yang ngambil bagian di dalam baik untuk buat obat atau apapun Tuhan, saat ini kami minta Tuhan yang campur tangan Tuhan, kuasai mereka, berikan mereka hikmat untuk mereka boleh mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Juga mereka semua yang menolong Tuhan, para medis Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan yang melindungi, bahkan Tuhan yang memberkati. Segala apa yang mereka lakukan kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati. Dan juga untuk keluarganya pun Tuhan Engkau yang memberkati. Juga untuk jemaat semua yang terkena dampak dari COVID-19 khususnya krisis ekonomi. Tuhan Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang memberkati. Dan biarlah Tuhan tuntun mereka untuk dalam segala, di dalam pekerjaan, Tuhan buka jalan untuk setiap mereka yang mungkin saat ini belum ada pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan berikan hikmat untuk mereka boleh melihat bahwa sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan ajar kami Tuhan, jemaat-Mu semua untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan berkat-berkat. Meskipun mungkin secara manusia ukurannya sedikit, tapi kami boleh melihat bahwa sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Kau ajarkan setiap jemaat-Mu untuk terus saling mengasihi, sama-sama saling peduli satu sama yang lain, sehingga kami semua boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami bawa semuanya di hadapan Tuhan. Yang satu kami percaya, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau takkan pernah meninggalkan setiap kami yang berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus bersama saya di dalam Blessing News, ya, GKT Pondok Indah Surabaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan beberapa warta sepekan ini, biarlah dapat menjadi perhatian bagi setiap kita. Yang pertama, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah memberikan persembahan, baik itu kantong kolektor maupun juga persembahan syukur, persembahan perpuluhan maupun diakonia. Doa saya, Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya juga mengajak kita untuk terus mendukung Lapak Pondok Indah. Mari Bapak Ibu kita terus berpartisipasi di dalam Lapak Pondok Indah. Biarlah Bapak Ibu dapat melihat di Lapak Pondok Indah beberapa rekan kita mempromosikan berbagai macam barang, baik itu makanan maupun barang-barang yang non makanan. Nah, biarlah kita dapat berpartisipasi di situ, ya. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan warta untuk sekolah minggu online, ya. Sekolah minggu online
Bapak Ibu, untuk sekolah minggu online itu dimulai pukul 10 pagi. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk mendorong anak-anaknya, mendorong cucunya untuk dapat mengikuti sekolah minggu online GKT Pondok Indah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, seperti biasa hari Rabu ada persekutuan doa pukul 7 malam. Jadi saya mengajak kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus untuk dapat mengikuti persekutuan doa malam, di mana di situ kita dapat memuji Tuhan, kita juga dapat bersama-sama belajar firman Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan sharing dari rekan-rekan kita atau dari saudara-saudara kita. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa bersama, terlebih lagi di dalam situasi kondisi seperti ini. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu supaya setiap kita dapat mengikuti persekutuan doa hari Rabu pukul 7 malam. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi beberapa jemaat, ya. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk AI Onilianingsi pada tanggal 15 Juni yang lalu. Kemudian juga pada tanggal 15 Juni yaitu saudara kita Ricky Sutanto, ya, Ricky Sutanto. Selamat ulang tahun. Kemudian juga pada tanggal 16 Juni Ibu Bong Piao-yin, ya, Ibu Bong Piao-yin. Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kita kesehatan selalu dan kekuatan dan iman yang teguh. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa untuk ketiga saudara-saudari kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk AI Onilianingsi pada tanggal 15 Juni. Demikian juga untuk saudara kami Ricky Sutanto pada tanggal 15 Juni. Dan pada tanggal 16 Juni, Ibu Bong Piao-yin. Kami berdoa menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Pimpin, sertai hidup mereka. Dan Tuhan memberkati. Berikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Tuhan berkati juga keluarga mereka. Dan lindungi setiap mereka dari segala hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan ketiga jemaatmu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan Juni, ya, pada sebelum tanggal 21 Juni Bapak Ibu, ya, jadi 21 Juni ke bawah, maka Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada saya jika selama dari tanggal 1 sampai 21 ini nama Bapak Ibu belum kita wartakan, ya, belum kita wartakan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum diwartakan sampai tanggal 21 Juni dan berulang tahun pada bulan Juni ini dapat menghubungi saya. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya juga menyampaikan beberapa warta yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan pastoral dan konseling, ya, pastoral dan konseling, dapat menghubungi saya. Ya, dapat menghubungi saya. Nomor WA saya Bapak Ibu dapat melihatnya di grup member, ya, di grup member. Nah, terakhir Bapak Ibu, di dalam Blessing News ini saya mengajak kita Bapak Ibu yang terkasih, seluruh jemaat untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Khususnya Bapak Ibu, kita berdoa untuk dua hal. Yang pertama, berdoa untuk gereja kita Bapak Ibu, dengan segala tantangan yang ada di depan. Ya, biarlah gereja kita ke depan terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang kedua Bapak Ibu, berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita, terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi ini, supaya Tuhan tolong, supaya pandemi ini pun dapat berlalu. Kita doakan dengan sungguh-sungguh untuk dua pokok doa ini setiap hari Bapak Ibu pada pukul 21, ya, atau pukul 9 malam. Jadi kita bertemu di dalam doa pukul 9 malam setiap hari. Kita mulai hari Senin, ya, tanggal 22 Juni ini. Jadi saya mengharap kita semua bersatu dalam doa pada pukul 9 malam, berdoa untuk gereja kita dan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Nah, demikianlah Bapak Ibu warta pada kesempatan ini atau Blessing News ini kiranya dapat menjadi perhatian bagi setiap kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, yang kurang mengerti, bisa menghubungi saya, ya, bisa menghubungi saya atau menghubungi Lause Helpy. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Amin.
Puji nama Tuhan, saat ini kita pada selesai, tapi kita percaya kuasa Roh Kudus akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan kita jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkah. Amin. Saya mohon untuk hambanya. Jemaat Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman itu. Setelah kita mengalami anugerah Tuhan, penebusan kita terhadap dosa, maka kiranya kita menjalankan peran kita untuk memberitakan pekerjaan Allah yang besar tersebut. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Dan kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia damai sejahtera yang akan mengiring engkau mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, ngambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.